Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu, semua yang dikasih Tuhan. Selamat pagi dan shalom. Selamat datang di Intimacy Worship. Mari pada pagi hari ini sebelum kita mengawali hari kita, saya mau mengajak kita untuk sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau memuji Dia, mau meninggikan namanya. Namun sebelum itu, saya mengajak kita untuk berdoa. Tiada hentinya Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk setiap berkat yang Tuhan beri dalam hidup kami. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu senantiasa terus bekerja Tuhan atas hidup kami, dimanapun kami berada dan apapun yang kami alami Tuhan. Kiranya kami terus bersuka cita dan kami terus memuji Engkau ya Tuhan. Kami rindu Tuhan, biarlah hadirat Tuhan itu memenuhi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau menyembah-Mu, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Karena hanya Engkau Tuhan Allah di hidup kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus hadir di pribadi yang menawan dan suci, ku rindu mendekat.
dapat memulihkan kami Bapa. Benar Tuhan. Sekali lagi katakan, bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi, urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Lebih lagi katakan, bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi, urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku, hanya Kau yang kami perlu Tuhan. Kau terutama di hidupku, hanya Engkau yang kami perlu Tuhan. Mari sembah Dia, mari angkat setiap pujian kita di hadapan Tuhan, sebab Dia hadir di tengah-tengah kita. Dia hadir, Dia hadir. Ku sembahkan Tuhan, hanya Kau yang kami perlu. Angkat setiap pujian kita, angkat setiap pengagungan kita buat Tuhan, sebab hanya Dia yang ditinggikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekuat anugerah-Mu, kuat kebaikan Tuhan, bekerjalah atas hidupku, atas
terus ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan hadirat-Mu boleh memenuhi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Lebih lagi katakan, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Setelah Saul mati, dan ketika Daud kembali sesudah memukul kalah orang Amalek dan tinggal 2 hari di Siklag, maka datanglah pada hari ketiga seorang dari tentara dari pihak Saul dengan pakaian terkoyak-koyak dan tanah di atas kepala. Ketika ia sampai kepada Daud, sujudlah ia ke tanah dan menyembah. Bertanyalah Daud kepadanya, "Dari manakah engkau?" Jawabnya kepadanya, "Aku lolos dari tentara Israel." Bertanyalah pula Daud kepadanya, "Apakah yang terjadi? Coba ceritakan kepadaku." Jawabnya, "Rakyat telah melarikan diri dari pertempuran. Bukan saja banyak dari rakyat yang gugur dan mati, tetapi Saul dan Yonatan anaknya juga sudah mati." Lalu Daud berkata kepada orang muda yang membawa kabar kepadanya itu, "Bagaimana kau ketahui bahwa Saul dan Yonatan anaknya sudah mati?" Orang muda yang membawa kabar kepadanya itu berkata, "Kebetulan aku ada di pegunungan Gilboa. Maka tampaklah Saul bertelekan pada tombaknya, sedang kereta-kereta dan orang-orang berkuda mengejarnya. Ketika menoleh ke belakang, ia melihat aku, lalu memanggil aku. Dan aku berkata,
"Ya Tuanku." Ia bertanya kepadaku, "Siapakah engkau?" Jawabku kepadanya, "Aku seorang Amalek." Lalu katanya kepadaku, "Datanglah kemari dan bunuhlah aku, sebab kekejangan telah menyerang aku, tetapi aku masih bernyawa. Aku datang ke dekatnya dan membunuh dia, sebab aku tahu ia tidak dapat hidup terus setelah jatuh." Aku mengambil jejamang yang ada di kepalanya dan gelang yang ada pada lengannya. Dan inilah dia. Aku bawa kepada Tuanku. Lalu Daud memegang pakaiannya dan mengoyakkannya. Dan semua orang yang bersama-sama dengan dia berbuat demikian juga. Dan mereka meratap, menangis, dan berpuasa sampai matahari terbenam karena Saul, karena Yonatan anaknya, karena umat Tuhan, dan karena kaum Israel, sebab mereka telah gugur oleh pedang. Kemudian bertanyalah Daud kepada orang muda yang membawa kabar itu kepadanya. "Asalmu dari mana?" Jawabnya, "Aku ini anak perantau, orang Amalek." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Bagaimana? Tidakkah engkau segan mengangkat tanganmu, memusnahkan orang yang diurapi Tuhan?" Lalu Daud memanggil salah seorang dari anak buahnya dan berkata, "Kemari, paranglah dia." Orang itu memarangnya sehingga mati. Dan Daud berkata kepadanya, "Kau tanggung sendiri darahmu, sebab mulutmu lah yang menjadi saksi menentang engkau, karena berkata, 'Aku telah membunuh orang yang diurapi Tuhan.'" Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya. Dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab orang jujur. Kepermayanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu di Gad, janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon, supaya jangan bersuka cita anak-anak perempuan orang Filistin, supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu. Hai padang-padang pembawa kematian, sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri. Perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh
dan tanpa lemak para pahlawan. Panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang. Dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan, orang-orang yang dicintai dan yang ramah dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung Raja Wali. Mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmisi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk berkat yang boleh kami terima dari malam sampai dengan pada pagi hari ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau memberkati pelayanan mereka, jadikan mereka berkat dimanapun mereka ditempatkan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa untuk setiap kesejahteraan dan apapun yang menjadi masalah di bangsa dan negara ini. Kami percaya bahwa Engkau turut campur tangan dalam setiap masalah yang ada di bangsa ini. Berkati setiap pemimpin yang ada. Kami percaya bahwa mereka adalah orang-orang yang Tuhan pilih. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Kami berdoa kiranya Engkau Tuhan memberikan kesembuhan yang luar biasa. Biarlah mereka boleh menjadi kesaksian dalam kehidupan mereka bahwa Engkau turut bekerja dalam setiap hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.